Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan PBM. Di sini ada soal yang masih berlanjut dengan pertanyaan pada video yang pertama ya. Video pembahasan yang pertama, yaitu ada teks yang di sana sediakan ada kata tolok ukur, masih ingat? Nah, di sana ada pula kata yang dicetak tebal, itu tergantung pada. Nah, mari kita lihat di sini. Nah, di sini sudah terlihat ya, ada kata tergantung pada itu di kalimat kedua. Baik atau tidaknya tindakan seseorang tergantung pada seberapa taat dan seberapa dalam penghayatan terhadap agama yang diyakininya. Maka kira-kira apakah kata tergantung pada yang bercetak tebal itu sudah tepat atau belum ya kira-kira? Nah, di dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa kata yang memang dia tidak bisa berdiri sendiri atau perlu pendampingan, atau ada perlu kata kata artikel lah gitu ya, kayak artikel lah, partikel kah dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat pembahasannya di sini. Kata tergantung termasuk ke dalam kata verba berpartikel. Nah, ini adalah salah satu kata di dalam bahasa Indonesia yang dimana kata tersebut itu harus menggunakan kata selanjutnya agar bisa berdiri sendiri atau maknanya bisa tersampaikan dengan baik. Contoh, kalau kita menggunakan kata tergantung, tidak menggunakan pada atau kepada misalnya. Monyet itu bergelantungan pohon misalnya, nggak bisa kan? Tapi kalau harus ada kata depan, misalnya kata di, pada, atau lain sebagainya. Atau Ani menggendong atau menggantung tasnya di pintu atau pada pintu. Nah, itu kan ada di mana sih sebenarnya mereka tuh menggantungkan atau bergantung, misalnya kayak gitu. Atau contoh lain, anak-anak selalu berketergantungan terhadap gadget misalnya. Atau anak-anak bergantung kepada orang tuanya. Nah, di sana bisa kita bedakan nih. Kata yang memiliki ketergantungan, memiliki sifat atau kelompok yang menjadi verba berpartikel, ini membutuhkan partikel ketika digunakan. Partikel untuk kata tersebut adalah pada kata sehingga kata pada, sehingga penulisan di atas tidak perlu diperbaiki karena sudah benar. Jadi kalau kepada sesuatu hal, misalnya kepada peristiwa atau sifat ataupun apapun, itu menggunakan pada. Tapi kalau kepada orang seperti saya masih saya masih bergantung kepada orang tua saya. Nah, itu kan kepada orang, jadi pakainya kepada. Begitu. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah yang tidak perlu diperbaiki.